Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahum ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul arifin laisa min amalin bi ta'atillah sara qariban min Allah, lakin man istanaba ma nahallahu anhu sara qariban min Allah ta'ala, li'anna al-a'mala min al-birri wa fa'ala al-khair ya'maluha al-barru wal-fajir wa la yajtanibu al-atham illa siddiqun muqarrab. Faqad yastakthiru al-insanu min a'malil bir wa nafsu ghairu zakiyah li'annahu yakunu qad ahmala ta'sisa a'mali 'ala taqwa wa tasahula fi ittikabi syai'in min al-muharramat fatubsida 'alaihi qalbuhu min haitsu la yash'urun. Qala Ka'ab al-Ahbar tajidu ar-rajul yastakthiru min a'mal birri wa la'alla yasawi inda Allah ta'ala jifa himar likillati ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh seorang wali Badul Arifin, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, itu berbagai macam dari amal-amal ibadah ataupun kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, siapapun yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak amal baik dan banyak ibadah. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, yaitu dengan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai macam maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Namun kata seorang wali, orang yang berbuat kebaikan dan orang yang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini enggak serta-merta bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala enggak nilai zahirnya. Orang banyak sholat tahajud, orang banyak ibadah, orang banyak baca Quran, orang banyak baca zikir. Ini kata ulama tidak serta-merta bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah batinnya. Samakah batin orang tersebut dengan zahirnya? Ya kan? Kalau batinnya tidak sama dengan zahirnya, maka bisa-bisa itu orang malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab sudah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singa berbulu domba. Singa berbulu domba. Makanya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu memfokuskan pada anggota batin, bukan anggota zahir. Kalau dia memusatkan ke anggota zahir, lupa dengan anggota batin, ini bisa bahaya. Kadang-kadang sombong, ya, kadang-kadang sombong, merasa paling ini, merasa paling itu, merasa paling ini, akhirnya muncul sombong. Dan sombong ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak bakal masuk surga siapapun di dalam hatinya ada sedikit sifat sombong. Merasa lebih alim dari lainnya, merasa lebih ahli ibadah dari lainnya, merasa lebih pintar dari lainnya. Orang ini seluruh ibadah-ibadahnya malah menjadi murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Serigala berbulu domba. Maksudnya zahir dengan batinnya enggak sama. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Jadi usahakan setiap saat, setiap detik kita ini memperhatikan hati kita. Dan memang kita tidak bakal lepas dari pantauan setan. Setiap saat setan ini selalu membisikkan kita, wah, kamu ini paling hebat, nggak ada lainnya. Terus, nah, kalau kita lalai lupa,
Sudah muncul, sudah. Ini aku. Siapa yang lebih pintar dari aku? Nah, ini temannya iblis. Makanya Nabi Musa, pernah saya katakan dulu ya, Nabi Musa habis khutbah Jum'ah, ada orang jamaahnya nanya, wahai Nabi Musa, siapa yang paling pintar di alam ini? Saya. Kata Nabi, ditegur Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Khidir. Kewalahan dengan ilmu Nabi syariat dengan hakikat, nggak mampu. Nah, ini ibaratnya atau contohnya ya, masalah bagaimana kita bersikap agar kita ini beribadah bukan menjadi tidak menjadi dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tetap karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya berzikir karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang menguatkan kita berzikir. Kita sholat semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan kita sholat. La haula. Nah, ini harus kita pegangi. Kalimat ini harus kita pegangi. Setiap saat, setiap detik usahakan jangan lepas dari kalimat la haula wala quwata Allah. Nah, supaya lepas dari sifat sombong. Sebab setan ini paling benci kepada kita apabila kita merendah atau memposisikan kita sebagai hamba. Nggak mau setan. Bagaimana caranya orang ini memposisikan Tuhan? Ya. Naudzubillah tsumma na'udzubillah. Ini yang pertama. Jadi nggak serta-merta orang itu ahli ibadah, orang itu ahli kebaikan, kemudian dekat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ditinjau dulu bagaimana hatinya. Sesuai nggak hatinya dengan zahirnya? Kalau enggak, percuma kita sholat, percuma kita ibadah, percuma kita amal baik. Kenapa? Yang kita dapatkan cuma capek. Kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa ta'ab. Berapa banyak orang yang sholat di waktu malam, berapa banyak orang yang sholat duha, sholat sunnah, cuma yang ia dapatkan capek aja, nggak ada nilai insya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama belajar mempusatkan hati kita dengan memposisikan kita sebagai hamba. Jangan sampai naik dari hamba menjadi Tuhan. Nah, ini bahaya ini. Ada Tuhan dua ini nanti. Satu Tuhan asli, satunya Tuhan KW. Lakin kata ulama, lakin manistanaba manallahu anhu sarakan minallah. Nah, yang jelas atau yang pasti, orang yang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir maupun batin. Zahirnya tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, batinnya luar biasa, tidak ada sedikit pun penyakit-penyakit hati. Akhlak-akhlak yang mulia ditonjolkan dalam hatinya. Nah, inilah kata wali ini ya, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.